dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa atas kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom sekali lagi. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-21 ayat 42 sampai dengan 43. Matius pasal yang ke-21 ayat 42 dan 43. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Matius 21 ayat 42 dan 43. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. 2, 3, iya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penolakan bangsa Israel kepada Mesias, kepada juru selamat yang dijanjikan itu sebenarnya adalah anugerah bagi kita. Anugerah bagi kita. Mungkin kalau Israel tidak menolak Tuhan, tidak menyalibkan Tuhan waktu itu, mungkin keselamatan tidak sampai kepada kita. Ya, anugerah keselamatan itu yaitu suatu kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan sebagai warga kerajaan Allah. Itulah anugerah yang terbesar. Tidak semua orang bisa menjadi anggota atau warga kerajaan Allah. Yang itu berarti kita boleh bertatapan langsung, boleh bertemu muka dengan muka, boleh langsung melihat Allah yang Maha Kuasa itu. Kita boleh datang bertemu dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Betapa itu indahnya kalau kita mengingat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu betapa indahnya kita bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Bayangkan, kita berbicara kepada Presiden Soekarno, Jokowi saja tidak bisa sembarangan. Ya, kita berbicara dengan pejabat tidak bisa sembarangan. Harus melalui ajudan-ajudannya. Tunggu izin dulu, baru kita boleh masuk dan berbicara langsung kepada seorang pejabat, apalagi Presiden Jokowi. Gak bisa, Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika karya keselamatan Tuhan masih dijanjikan, bangsa Israel kuno ketika ingin menghadap Tuhan, mereka pakai perantara. Kalau kita kenal ada bait Allah dulu ya. Bait Allah itu punya ruangan-ruangan tertentu, punya batas-batas yang tidak boleh orang langsung datang ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itulah ruang di mana Allah hadir. Ruang di mana Allah boleh berbicara kepada umatnya, dan tidak boleh langsung pada umatnya, tetapi melalui imam
Imam pun bukan sembarang imam, harus imam besar. Harus imam besar. Itulah perantaraannya. Dan kita tahu bahwa ketika peristiwa salib itu terjadi, tirai ruang Maha Kudus itu terbelah. Ditutup tirai, Bapak Ibu. Ya saudaraku, jemaat biasa, umat biasa hanya boleh di mana? Di halaman, di pelataran. Masuk ke ruang kudus Tuhan aja nggak boleh, masuk ke dalam bait Allah itu tidak bisa, hanya di pelataran. Itu pun boleh masuk pelataran ketika orang tersebut mempersembahkan korban penghapusan dosa, minta ampun, disucikan, dikuduskan, dan sifatnya hanya sementara. Nanti berbuat dosa lagi, bikin lagi persembahan, dikuduskan lagi, sifatnya sementara. Dan mereka tidak boleh bertemu langsung dengan Tuhan, karena Tuhan itu maha mulia, maha kudus. Tidak boleh. Mereka boleh berdiri di pelataran, dan nanti imam besar akan menyampaikan kepada mereka. Ya. Tetapi ketika bangsa Israel menolak Mesias, menolak Tuhan yang hadir, yang melindungi mereka, yang menyertai mereka, maka keselamatan itu ditawarkan kepada kita. Diizinkan kita menikmatinya, menjadi warga kerajaan surga yang tidak perlu lagi berdiri di halaman baitnya yang kudus, rumah Allah yang kudus, tetapi kita boleh bertemu langsung dengan Tuhan. Betapa indahnya itu. Kalau demikian, Bapak Ibu, saudaraku, anak-anakku, betapa seharusnya ketika kita menjadi Kristen, kita tuh harusnya benar-benar mau hanya memiliki satu kehidupan. Satu kehidupan, yaitu kehidupan sebagai warga kerajaan. Kehidupan sebagai warga kerajaan itu tentu beda dengan warga yang bukan anggota kerajaan. Tentu beda. Ya, satu-satunya orientasi hidup kita dan satu-satunya tujuan kita adalah kesukaan pemimpin kerajaan itu, kesukaan raja itu. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, tidak boleh menyalahi, tidak boleh bertentangan dengan kehendak raja, si pemilik kerajaan itu. Tidak boleh. Ya, Bapak Ibu. Makanya kita selalu berkata di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Ketika kita berkata datanglah kerajaan-Mu, itu berarti kita mengizinkan bahwa otoritas kerajaan Tuhan itu menguasai hidup kita. Menguasai hidup kita, bukan otoritas yang lain. Tetapi ironisnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, itu masih hidup dalam dua kerajaan, dalam dua wilayah otoritas. Ya, yang pertama memang wilayah Tuhan. Kapan itu? Ketika berdoa, ketika menyembah, ketika baca firman, ketika duduk dalam gereja, ketika ikut persekutuan-persekutuan, kegiatan-kegiatan kerohanian. Mereka berada dalam otoritas Tuhan. Tetapi begitu mereka melangkah keluar, otoritasnya Tuhan ini ditinggalkan. Ditinggalkan di dalam gedung gereja, ditinggalkan di dalam ruang doa. Dan kemudian otoritas siapa?
otoritasnya dunia, ikut dengan arus dunia, ikut dengan keinginan dunia, dan yang lebih parah lagi, ikut otoritas diri sendiri. Betapa kita sering mencari kesukaan, kenikmatan, kenyamanan diri sendiri. Siapa sih yang enggak? Semua orang pengen nyaman, semua orang pengen tenang, pengen senang, semua orang. Dan mereka berusaha, kita berusaha mencari apa yang memuaskan diri kita. Macam-macam caranya. Dan kita melupakan otoritas Tuhan yang harusnya itu terus berada di dalam diri kita. Ya, irama hidup kita, irama hidup manusia pada umumnya itu mencari apa yang memuaskan manusia lamanya. Enak loh memuaskan nafsu kita itu, memuaskan manusia lama itu, memuaskan keinginan diri itu enak. Enak Bapak Ibu. Ya. Bayangkan kalau kita ingin memuaskan otoritas Tuhan, kita ingin memuaskan perasaan Tuhan, itu sulitnya minta ampun. Bapak Ibu, datang ke gereja ini kita harus bangun pagi-pagi, siap-siap. Belum lagi yang punya anak ya, kayak Bung Josephine ya, anak 2 masih balita, harus disiapkan sarapannya, bajunya lagi, setrikanya semua, ya kan. Belum lagi sempat bersih-bersih rumah. Kayak Ibu Fania juga harus siap-siap ya. Kak Mita, Yohana harus latihan ya, dan itu memakan waktu, memakan energi ya. Kita yang di sini pilih harus nyapu, bersih-bersih, siap-siap. Kami berdua di belakang masak ya, dan itu sulit. Itu baru 1 hari. Setiap hari lagi, setiap hari ketika hujan gerimis datang, dinginnya minta ampun Baligi ini. Kalau kita ingin memuaskan diri kita, enak rasanya melanjutkan tidur. Saya masih sering seperti itu. Apalagi waktu sakit gigi nggak bisa tidur. Enak rasanya ketika tidur di pagi hari, di saat jam-jam kita harus datang kepada Tuhan. Di saat Tuhan menginginkan kita masuk dalam hadirat-Nya, bertemu dengan Dia. Ketika Tuhan merindukan, mengabsen kita, mana ini si A, mana ini si Anu. Tetapi kita dengan nikmat menarik selimut itu dan melanjutkan tidur. Capek mengikuti otoritas Tuhan itu, capek, lelah ya, lelah. Bahkan Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, betapa melelahkan Dia ketika harus menuruti otoritas Bapa. Sampai Dia ngomong, kalau boleh ya Allahku, Bapakku, lalukanlah cawan ini. Karena itu berat. Jalan kita belum sampai ke Golgota, belum mendaki, ataupun kalau mendaki kita belum bawa salib yang kasar dan berat itu. Belum. Tetapi ketika Tuhan berkata, jadilah kehendak. Ketika Tuhan Yesus berkata, otoritas Allah yang saya mau kerjakan, ya, maka terjadilah keselamatan itu bagi seluruh dunia, bagi kita. Harusnya kita tidak hidup dalam 2 otoritas, tidak hidup dalam 2 kerajaan. Hidup kita hanya 1 kerajaan. Ya, pasti berat, pasti sulit. Mengapa? Mengapa jalan salib itu sulit? Mengapa jalan ke Golgota itu sulit? Karena supaya kita menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan, bukan 10%,
bukan 50%, bukan berurutan nomor 1 Tuhan, nomor 2 ini, nomor 3 keluarga, nomor 4 ini, nomor 5 ini. Bukan, itu masih terbagi sama yang lain. Tetapi Tuhan mau satu-satunya bulan itu kita hidup dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat di sekolah minggu, di ibadah anak, cerita hari ini adalah tentang bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir sebagai peringatan untuk Paskah. Ketika bangsa Israel menyerah kepada Tuhan, mau keluar dari Mesir, keluar dari kehidupan lamanya dan mengikut Tuhan, maka apa yang dialami bangsa Israel? Kejar-kejar loh, ya kan? Harus menghadapi 10 kali kebohongannya Firaun. 10 kali sampai Tuhan memberikan tulah. Dan betapa ketika tulah itu terjadi, kalau kita membayangkan saat itu kita sebagai bangsa Israel yang ada di Mesir, kalau kita membayangkan ketika 10 tulah itu terjadi pada bangsa Mesir, itu kan kekacauan terjadi. Kekacauan terjadi. Dan bangsa Mesir semakin jahat, semakin galak, semakin kejam kepada bangsa Israel waktu itu. Dan mereka merasakan penderitaannya. Bukan tidak mungkin kalau saya ada saat itu sebagai warga Israel. Aduh, udahlah, udah kita di sini aja lah daripada kacau balau kayak gini. Kita pun makin ditindas, kita pun makin susah, kita kelaparan, banyak nyamuk, banyak lalat, banyak kodok. Udahlah, ngapain sih kita harus keluar? Tapi bangsa Israel tetap setia waktu itu, ya. Akhirnya mereka memilih, mereka berbulat hati keluar dari tanah Mesir, keluar dari kehidupan lama mereka, keluar dari manusia lama, kebiasaan lama mereka sebagai budak, dan mereka memilih mengikut Tuhan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Mereka dikejar-kejar, mereka capek, mereka lelah secara psikologis dan secara fisik. Dikejar-kejar, di depan ternyata ada laut, di belakang dikejar, kiri kanan tebing yang gak bisa mereka daki. Gak bisa, krisis, genting keadaannya. Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, bukan tidak mungkin kita juga akan mengalami keadaan-keadaan genting. Ya, ketika ternyata Tuhan membelah Laut Merah, mereka bisa selamat. Di depan kemudian setelah 40 tahun mereka keliling-keliling, mau masuk aja harus ada apa? Tembok Yeriko, tembok yang dijaga oleh tentara-tentara hebat yang kata pengintai orangnya seperti raksasa, ya kan? Orangnya seperti raksasa, orang Israel kecil-kecil. Tetapi lihat tangan Tuhan, lihat tangan Tuhan bekerja, dan itu sejarah mencatat, itu nyata. Kenapa kita nggak membuat sejarah kita bersama Tuhan? Ayo kita buat sejarah kita bersama Tuhan, sejarah sebagai warga kerajaan Tuhan. Walaupun pasti sulit, walaupun pasti berat, ketika otoritas Tuhan, otoritas Raja kita, Allah kita, Elohim Yahweh itu ada dalam hidup kita, bukan kita mengutamakan yang lain, apalagi otoritas diri kita sendiri, ya, pasti Tuhan pelihara. Sebagai warga kerajaan, sudah tentu kita pasti nanti akan dididik, nggak mungkin dibiarkan. Ya, saya pernah menonton film zaman dulu waktu saya masih anak gadis. Judulnya itu Princess Diary. Saya terkesan itu Princess Diary itu, nanti boleh cari ya.
Jadi ini anak sebenarnya anak raja, tapi dibesarkan di lingkungan awam, di lingkungan biasa, rakyat jelata. Dan kemudian ternyata waktu umur 15 tahun, dia mengetahui, dia mendapat surat dari sebuah kerajaan bahwa ternyata dia adalah penerus tahta. Nah kemudian ketika dia tahu sebagai penerus tahta, dia masuk ke istana itu. Tidak serta-merta dia boleh memegang tongkat kerajaan, tidak serta-merta dia boleh memerintah. Harus dilatih dulu, ya, dilatih cara makan, dilatih cara berdiri, dilatih cara bergaul, dan itu sangat menyiksa si princess ini, si putri ini. Sangat-sangat tersiksa dia, dan dia hampir-hampir menyerah karena siksaan dari didikan itu yang harus dia alami. Ya, sampai itu kurang lebih 3 tahun, dan akhirnya dia ulang tahun ke-17, tapi dia bisa melewati itu semua, dan dia berhak menerima tongkat pemerintahan itu. Saya berkesan dengan film itu. Nah, kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga demikian. Kalau kita menerima anugerah Tuhan itu, menerima hak sebagai ahli waris kerajaan Allah kita yang besar, yang maha mulia itu, kita pasti akan dididik. Kita akan dididik dengan berbagai persoalan yang ada, berbagai kenyamanan dunia yang ada, ya, berbagai kesakitan, berbagai kepahitan, pasti dididik, dilukai, disakiti, dirugikan, ditipu. Iya, kita akan dididik. Tapi di situ kita belajar bagaimana memiliki karakter Allah, bagaimana si Allah maunya. Nah, di sini sering kita tidak lulus. Saya juga masih terus belajar. Hal kecil ya, kalau saya berkereta gitu ya. Di Bali ini kan luar biasa ya, orang manusia berkendaraan maupun berjalan kaki, mereka aturannya bikin sendiri gitu loh. Tidak aturan yang umum yang dipakai. Ya, kalau belok pun nggak pakai sen, suka-sukanya, jalan bukan di tempat yang seharusnya berjalan. Nah, itu sering sekali menguji kesabaran saya. Saya masih belum lulus di situ. Kalau ada orang yang aneh gitu ya berkendaraan dan itu berpotensi mencelakai saya, pasti saya langsung terucap ini, bodohnya. Aduh, gitu. Dengan kemarahan. Padahal seharusnya saya tahu bahwa mereka itu mungkin belum pernah keluar dari tanah Toba Nauli ini, ya kan? Jadi mereka belum belajar. Harusnya saya paham itu, harusnya saya tahu itu, tapi belum lulus juga. Ya, tiap hari masih sebel gitu loh. Itu hal kecil loh. Belum lagi waktu saya ditipu orang, waduh, masih belum melepaskan ini. Belum karakter ilahi yang mengampuni, belum karakter ilahi yang melepaskan. Kita berjuang ya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita berjuang. Kita berjuang. Kita warga kerajaan Allah. Ya, bayangkan kalau seorang pangeran, seorang putri raja itu kan agung sifatnya ya. Agung ya. Kalau ada rakyat jelata yang berbuat salah, yang udah mungkin sujud-sujud kepada dia, udahlah, diampuni, lain kali jangan ya. Besoknya lagi kayak gitu, lain kali jangan ya. Besok lagi kayak gitu, lain kali jangan ya. Sampai berapa kata Tuhan? 70 kali. Tidak terhitung. Berat ya? Berat sekali ya? Berat sekali sebagai warga kerajaan. Ya. Tapi
Tapi percayalah, dari semua didikan, dari semua proses, pasti ada ujungnya. Tidak ada pesta yang tidak selesai. Pasti ada ujungnya. Pasti suatu hari kita diwisuda. Pasti suatu hari. Dan jika itu bisa kita lewati, Bapak Ibu, masalah-masalah pribadi, masalah kita, keadaan kita yang sulit, keadaan kita yang hancur, yang sakit, kalau itu kita bisa lewati, barulah Allah akan mempercayakan visinya kepada kita. Allah mempercayakan misi-misi yang besar kepada kita. Ya, kenapa kita masih kecil? Kenapa kita masih sedikit? Ya mungkin Allah belum percayakan karena kita masih belajar. Lah orang mau nabrak aja kita mau marah-marah, ya kan? Orang bikin salah sama kita, kita kesal masih kan? Ya, Allah belum percayakan. Tapi nanti kalau kita belajar, kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mempercayakan misi yang besar bagi kita. Karena kerajaan Allah, pekerjaan Allah begitu besar, begitu luasnya. Ya. Betapa bersyukurnya kalau kita dipercayakan visi-visi besar bagi pekerjaannya. Maka kita harus berpikir besar, ya, berkarya besar, sebesar-besarnya bagi Tuhan kita, bagi kemuliaan Tuhan. Allah yang besar pasti menyertai kita. Dan percayalah, seperti kata firman Tuhan tadi, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan-perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang menolak pemiliknya, yang menolak anak dari pemilik kebun anggur itu, bahkan mereka bunuh. Ya. Dan Tuhan berkata, sebab itu ayat 43, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Diambil ketika apa? Ketika kita menolak otoritas Tuhan. Ketika kita lebih mementingkan otoritas yang lain, lebih mementingkan keinginan kita sendiri, kebahagiaan, kenyamanan kita sendiri. Dan apa kata Tuhan? Dan kerajaan itu akan diberikan kepada suatu bangsa, suatu kaum, suatu kelompok, suatu kontingen yang bagaimana? Yang akan menghasilkan buah. Yang akan menghasilkan buah. Mari kita menghasilkan buah. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, bagaimanapun susahnya kita, buahnya adalah menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita lagi berdiri bersama-sama. Kita tutup ibadah kita. Sekali lagi kita angkat pujian. Refnya saja menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Hanya Tuhan saja alasan kita hidup. Tujuan kita hidup, sumber kebahagiaan kita. Dan bukan dari yang lain. Sumber kebahagiaan bukan dari ketika kita bebas, ketika kita suka-suka hidup, ketika kita menyenangkan diri sendiri, mengerjakan hobi-hobi kita. Bukan. Tetapi kebahagiaan kita, tujuan hidup kita, satu-satunya Allah, pemilik kerajaan itu, pemilik kerajaannya yang maha besar, yang maha mulia. Engkau alasanku hidup. Hallelujah.
terjadi. Biarlah itu yang terjadi ya Allahku, Rajaku. Biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, memiliki hak sebagai ahli waris-Mu, menjadi warga kerajaan-Mu. Ya Tuhan, itu adalah berkat abadi, berkat kekal, yang kami sungguh bersyukur memilikinya ya Tuhan. Ajari kami, didiklah kami bersedia Tuhan. Kami bersedia ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah atas kami, bertahtalah atas hidup kami sebagai Raja dan Tuhan kami. Dan kami tidak mau Tuhan kehilangan hadirat Tuhan, meninggalkan hadirat Tuhan di tempat ini. Tetapi kami boleh membawa hadirat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bawalah kami ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami, peliharalah iman kami ya Tuhan. Peliharalah hidup kami sebagai warga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada tangan-Mu yang kuat. Kami percaya. Kami mau menerima berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita dan arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah semesta alam, Elohim Yahweh. Kekasih-kekasih hati Tuhan, mari kita keluar dari tempat ini membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita, pemeliharaan dari Tuhan semesta alam, Elohim Yahweh. Dan terimalah cinta kasih pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan penyertaan Roh Kudus. Biarlah memimpin hidup kita menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita berhadapan muka dengan muka di kerajaannya yang kekal, langit baru dan bumi baru. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin.